Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Oke, langsung aja di video kali ini aku mau bikin video perbandingan compare langsung antara Samsung Galaxy A04e dengan Infinix Smart 7. Ini menarik banget apalagi buat kalian yang lagi nyari HP baru, bingung antara mau beli Samsung atau Infinix dan budgetnya itu cuma 1 juta kecil ya. Ya, kedua HP ini adalah HP perwakilan dari kedua brand gitu guys. Ya, ini adalah HP terbaru entry levelnya. Kalau si Samsung Galaxy A04e, aku cek harganya di Shopee sekarang itu di harga 1,2 juta nih, kalian bisa melihat. Ya, tapi dapat internal cuman 32 GB guys, RAM-nya 3 GB. Kalau si Infinix harganya mulai di 1 juta kecil ya, 1.099.000 kalian udah bisa dapat internal yang lebih gede 64. RAM-nya sama-sama 3 GB. Ya, ada nambah 100 dapat RAM 4 GB, guys. Di sini memang dari segi harga Infinix lebih murah. Jangan lupa Infinix juga dapat casing, guys. Jadi dari segi harga paket penjualan di sini Infinix menang. Tapi di lain itu apakah Infinix lebih baik, lebih worth it dibeli? Langsung aja kita bandingkan, guys. Oke, pertama dari segi desain dan body ini menarik banget. Kita beli HP ya otomatis ngeliat fisiknya kayak apa gitu. Bagus enggak, cakep enggak, dipandang enak apa enggak gitu. Ya, di sini memang secara simple aja Infinix lebih bagus, guys. Karena punya desain yang lebih kece, kekinian dengan frame kotak. Modul lensanya juga bagus gitu. Ada variasi dengan lensa yang gede banget, modul kameranya ada bulatan kotak gitu, lingkaran kotak gitu dengan finishing yang ada teksturnya sama garis-garisnya. Ini juga memberi pantulan yang cukup mewah gitu dengan tempelan sidik jari yang lebih minim, jelas gak gampang dekil gitu HP-nya. Untuk material sama-sama dari plastik, untuk beratnya sama-sama di 188 gram, tapi untuk tipisnya ini lebih tipis di Infinix Smart 7 ya guys. Jangan lupa bagian belakangnya juga punya fingerprint guys, jadi bisa dipakai buat harian fingerprintnya gitu. Kalau si Samsung A04 ini belum bisa, jadi agak sedikit repot. Kunci layarnya pakai pola, kalau enggak face unlock gitu. Ini juga sebuah kelebihan ya, fingerprint. Oke, yang kedua perbandingan dari segi layar. Ya, kedua HP ini memiliki layar yang sebenarnya panelnya itu mirip-mirip aja ya. Cuman kayak namanya cukup beda guys. Kalau Samsung ini pakai layar dari Samsung yaitu namanya PLS LCD. Ya sebenarnya mirip-mirip kayak IPS LCD di Infinix Smart 7. Kalau dari segi angka speknya juga sama-sama di resolusi 720p gitu. Kerapatannya sama-sama 270 ppi. Dari segi ukuran layarnya sedikit lebih gede di Infinix Smart 7, 6,6 inch. Dan untuk screen ratio to body-nya juga lebih full view di Infinix yaitu 84%. Ini cuma 81%. Mungkin ini efek dari bezel bawahnya yang lebih tipis di Infinix, guys. Kalau dari segi kualitas layarnya yang aku rasakan memang sebenarnya mirip-mirip banget. Dari segi warnanya sedikit lebih natural di Samsung, yaitu kontrasnya lebih pas. Kalau Infinix agak terlalu kontras gitu guys, kayak ngelihat konten yang banyak gelapnya itu kayak kurang kelihatan di beberapa bagiannya gitu guys. Tapi di luar itu Infinix juga lebih bagus pada bagian brightness-nya yang lebih terang yang aku rasain yaitu 500 nits. Kalau dilihat dari spek di sini aku ngerasain langsung lebih terang di Infinix. Terus mode gelapnya juga lebih pekat hitamnya guys, tuh kalian bisa melihat tuh. Dan view angle-nya juga yang aku rasain sedikit lebih bagus di Infinix. Jadi dari segi layar kalau disuruh milih aku sendiri lebih sedikit suka di Infinix Smart 7 guys. Oke guys, selanjutnya yang ketiga ini adalah perbandingan dari performa. Kalau dari tadi Infinix cukup menang terus, pada bagian ini Infinix cukup kalah dan cukup telak guys. Ya memang kalau dari segi speknya aja si Samsung pakai MediaTek Helio P35, di Infinix cuman pakai MediaTek Helio A22 yang chipset agak jadul gitu. Meskipun internal lebih gede di Infinix Smart 7 yang 64 GB gitu, tapi untuk performa harian memang beda guys. Untuk buka tutup aplikasi kalian bisa lihat aja performanya berikut ini. Ya, kita coba buka WhatsApp. Tuh, bedanya cukup kerasa, guys, kalau di Infinix ini. Ya, buka TikTok. Sama-sama. Ya, gitulah. Masih mending si Samsung lagi. Ini masih belum tuh. Sekarang kita buka YouTube. Tuh, kadang kayak kurang responsif, guys. Memang aduh, ini sama-sama wifi-nya guys ya, sama-sama wifi dan ya ini wifi rumah sama-sama guys. Sekarang aku buka Instagram. Iya gitu guys. Beda banget.
Beda banget. Kalau si Samsung ini lebih gesit gitu guys. Kalau si Infinix ini memang agak cukup lemot gitu guys. Yah, gitulah memang chipset nggak bisa bohong, ini sekedar buka tutup aplikasi simple aja, apalagi kalau buat main game, itu bedanya cukup kerasa guys. Jadi dari segi performa, memang Samsung ini lebih bagus, ya karena chipsetnya juga secara angka lebih bagus. MediaTek Helio P35, ini cuman A22 gitu, aduh. Oke guys, selanjutnya perbandingan yang keempat adalah dari segi speaker. Ya, kedua HP ini memiliki speaker yang sebenarnya sama-sama mono speaker ya. Letaknya di bagian bawah tuh kalian bisa melihat. Tapi di sini kalau dari segi tambahan fiturnya, si Samsung punya mikrofonnya ini ada dua guys, atas sama bawah. Jadi penangkapan suara buat telepon, buat harian gitu, buat rekam-rekam, ini fitur tambahannya lebih bagus. Suaranya jelas lebih enak. Ya kalau dari segi speaker kembali lagi, speakernya sama-sama mono, tapi untuk kualitasnya aku lebih suka si Samsung karena dari segi volume lebih keras, terus bassnya juga meskipun sama-sama agak cempreng, tapi lebih enak si Samsung. Suaranya juga lebih bulat tuh. Ya, kalian bisa dengerin aja sampelnya berikut ini. Oke guys, perbandingan yang kelima adalah dari segi kamera. Ya, kedua HP ini memiliki kamera yang sama-sama banget dari segi resolusi, yaitu 13 megapiksel kamera belakang, 5 megapiksel kamera depan. Kalau dari segi kualitas secara langsung dan simpelnya, buat foto-foto aku lebih suka di Samsung guys. Lebih tajam, gambarnya itu lebih fokus gitu, lebih detail, sama warnanya lebih natural. Dynamic range-nya ini juga lebih luas. Kalau di Infinix ini cukup kalah pada bagian foto-fotonya guys. Pada bagian kamera depan, Infinix memang punya fitur tambahan yaitu lampu LED flash gitu guys. Tapi untuk hasil fotonya tetap, kalau menurut aku disuruh milih tetap lebih suka si Samsung guys. Kamera depan Samsung juga memiliki angle yang lebih lebar dan secara keseluruhan fotonya bagus di Samsung. Untuk perekaman videonya aku juga lebih suka di Samsung guys. Gambarnya lebih tajam, lebih detail juga. Kalau ngomongin stabilisasi memang belum ada. Tapi ya videonya kalian bisa melihat aja gambarnya lebih enak, dynamic range-nya ini juga lebih luas, meskipun kalau dari segi keterangannya lebih terang di Infinix, tapi ya ini aku lebih suka di gambar Samsung, lebih tajam, detail, dan kamera depannya juga lebih bersih, lebih terang juga gitu guys. Oke guys, selanjutnya perbandingan yang keenam adalah dari segi baterai ya. Baterainya juga sama-sama 5000 mAh. Tapi untuk daya tahannya, kalau kalian nonton video review sebelumnya, ya lebih sedikit awet di Infinix Smart 7 yang screen on time-nya tembus di 7 jam. Kalau si Samsung ini aku coba-cobain itu kayak di 6 jam 40 menitan gitu lah. Jarang tembus sampai 7 jam guys, dari baterai 100 ke 15%. Dari segi baterai sebenarnya udah cukup sama-sama awet lah ya, tapi sedikit lebih awet di Infinix Smart 7. Tapi kalau dari segi pengecasan ini beda banget guys. Si Samsung ini luar biasa banget punya pengecasan USB tipe C gitu guys. Udah kayak HP yang mahal gitu ya. Ini udah tahun 2023, si Infinix masih pakai micro USB. Jadi agak sedikit repot gitu guys ngecasnya. Baik kalau dibawa kemana-mana, charger nggak bawa gitu, minjem juga lebih enak si Samsung tipe C. Ya gitu, rata-rata HP zaman sekarang udah tipe C guys. Tipe C ini bener-bener sebuah kelebihan banget. Kalau baterai sedikit lebih awet si Infinix. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, perbandingan dari segi user interface. Ini simple aja ya guys ya. Memang One UI Samsung ini nggak bisa bohong banget. Jelas lebih nyaman dan salah satu UI HP Android paling nyaman gitu guys. Dari home screen-nya aja kelihatan lebih enak untuk multitasking gitu. Geser ke sana kemari gitu enak. Kalau si Infinix ini ke bawah aja nggak bisa. Terus pada bagian kontrol bar atas juga si Samsung ini menurut aku lebih enak. Dan si Infinix ini agak sedikit kurang enak, apalagi pada bagian settingan brightness-nya guys. Settingan brightness-nya Infinix tuh kayak ya pengalaman yang aku cobain gitu. Kalau diturunin ini kayak agak anjlok gitu. 50%-nya ini agak kayak redup gitu. Kalau Samsung ini settingannya pas gitu. Ini mungkin kayak faktor bug doang ya. Dan jangan lupa Samsung ini nggak ada iklan ya. Kalau si Infinix masih ada iklan dan banyak banget notif-notif dari aplikasi bawaan yang memang bloatware-nya juga lebih banyak gitu guys.
Settingan-settingan di Samsung di pengaturan juga lebih mudah dipahamin kalau menurut aku. Fitur-fitur sih sebenarnya 11, 12 sama-sama mirip. Ya dari segi UI ya jelas Samsung lebih nyaman intinya, apalagi update softwarenya juga lebih terjamin ke depannya gitu guys. Kalau Infinix ya inilah. Oke guys, jadi begitulah perbandingan simpel antara Samsung Galaxy A04e dengan Infinix Smart 7. Kalau dari pengalamanku pakai kedua HP ini, nih Samsung A04e punya kelebihan pada bagian performa yang lebih kenceng. Terus speakernya juga lebih bagus. Terus kamera fotonya lebih bagus. Rekaman videonya juga sedikit lebih bagus. Terus punya dual microphone yang tentunya buat harian tuh jelas lebih enak buat telepon ataupun rekam-rekam suara gitu. Chargingnya sudah USB tipe C. User interface juga lebih nyaman. Nggak ada iklan kayak gitu juga, notifnya minim. Ya kalau si Infinix Smart 7 ini punya kelebihan pertama nih, harganya lebih murah. Punya paket penjualan yang lebih komplit, ada casing. Tempered glass bawaan juga ada guys, jangan lupa. Terus punya memori internal yang lebih gede tuh, jadi nggak gampang penuh tuh, 64 udah cukup banget. Terus baterainya lebih awet dan layarnya menurut aku lebih bagus sedikit. Terus ada fingerprint dan punya desain yang lebih bagus ya guys ya. Jadi memang kalau ditanya lebih worth it yang mana, aku sendiri tuh agak pusing ya. Karena kebutuhan orang tuh beda-beda. Kayak aku sendiri juga galau guys. Kadang aku lebih pilih Infinix Smart 7, kelebihannya lebih banyak gitu. Ada fingerprint, memorinya lebih gede, nggak gampang penuh. Tapi kalau ingat performanya kayak gitu juga aku lebih milih si Samsung A04 guys. Ya kalau kalian pilih mana, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Kalian bisa nambahin aja pendapat kalian. Video sekian, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.